我奉命执行，手持载人飞船，飞行任务准备完毕，待命出征，请指示中国人民解放军航天员大队航天员。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kembali terbukti. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan dari manusia, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang Li Wei adalah seorang pejabat militer besar di Cina. Oleh program luar angkasa Cina, ia lalu ditugaskan menjadi pilot umum di China National Space Administration Astronaut untuk misi pengorbitan dan penelitian di luar angkasa. Ada hal yang menarik ketika Yang Li Wei berada di luar angkasa, yaitu ia mendengar suara objek bintang yang berbunyi seperti suara mengetuk pintu. Ia lalu mencari tahu dari mana suara itu berasal. Ternyata suara tersebut berasal dari bintang pulsar yang posisinya cukup jauh dari pesawat mereka. Berikut adalah suara bintang yang ditangkap oleh mikrofon ultrasonik yang dipasang di pesawat Yang Li Wei. Setelah astronot Yang Li Wei kembali ke bumi, anak istri ditinggalkan, biaya besar dikeluarkan, dan nyawa menjadi taruhan, dan segala pengorbanan yang ia lakukan, ia mengklaim bahwa ialah orang pertama yang mendengar suara bintang mengetuk, dan mengklaim ialah manusia pertama yang memberitahu penduduk bumi bahwa bintang di luar angkasa bersuara seperti orang mengetuk pintu. Namun, Yang Li Wei terkejut bukan kepalang. Ternyata, orang yang pertama kali mengetahui suara bintang mengetuk pintu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup 1400 tahun yang lalu, di mana teknologi roket luar angkasa belum ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Tuhan semesta alam tentang bintang yang mengetuk melalui Al-Quran, yaitu surat At-Tariq, yang artinya bintang pengetuk. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Yes, this star, which is called Tariq, sounds just like the sound of the door being knocked by someone. The most interesting side of this is that the word of Tariq in Arabic language means the knocker on the door. In fact, the word Tariq stems from the root of the verb tark. Tark means knocking strongly, slamming audibly. According to this, Tariq basically means the one who beats strongly, just like beating with a knocker and knocking on the door. How could today's discovery of the sound of the star, which is in the form of door knocking named as Tariq, meaning door knocker, 1400 years ago, be explained, since there was no science or technology then? If we regard the Quran as human word, God forbid, we must also accept that Prophet Muhammad, peace be upon him, recorded these ultrasonic sounds with the equipments that perceive high frequencies 1400 years ago and called them Tariq, but there is no single human being on earth who could accept this idea. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ath-thaqib إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Ketika Al-Quran mempertanyakan sesuatu kepada manusia, maka berarti manusia di zaman itu pastilah tidak mengetahui tentang apa yang dipertanyakan oleh Al-Quran, baik jawaban maupun hakikatnya. Contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang Al-Qari'ah,
Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah, apakah itu al-qari'ah? Dan tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pertanyaan pada manusia terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu tentangnya. Tujuan pertanyaan itu adalah agar manusia yang sok pintar dan sok cerdas menyadari bahwa akal mereka itu terbatas. Ada hal-hal yang tidak mereka tahu sepenuhnya tentang dunia ini, bahkan tentang diri mereka sendiri, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanyakan kepada manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada jiwa kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikannya? Kata anfus adalah jamak dari nafs, yaitu jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanyakan kepada manusia, apakah manusia tidak pernah mempertanyakan kepada diri mereka sendiri tentang jiwa mereka? Bagaimana mereka itu bisa hidup? Apa perbedaan orang mati dan orang hidup? Apa itu jiwa? Mengapa ada orang waras? Mengapa ada orang yang sakit jiwa? Siapa mereka orang-orang yang sakit jiwa? Mereka yang memuja berhala tak bercelana dan menyembah kepada sesama manusia. Orang-orang yang hidup seenak jidat, tapi mereka merasa paling pantas masuk surga. Mereka yang tidak bekerja tapi sangat yakin jadi orang kaya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang sakit jiwa. Kembali kepada topik, terlalu banyak membahas orang-orang yang sakit jiwa hanya membuat kita semakin jauh dari ilmu. Meladeni mereka yang akalnya telah digerogoti oleh kebodohan hanya akan membuat kita semakin jauh dari perkara-perkara penting di dalam hidup kita. Ya, memang benar, menepis fitnah-fitnah mereka itu penting, tetapi membahas ilmu yang lain juga penting. Sebab adanya orang-orang sakit jiwa akan membuat kita bersyukur menjadi orang-orang yang waras, dan mempelajari ilmu agama akan membuat kita jauh dari watak-watak yang menjurus kepada sakit jiwa seperti mereka. Baiklah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada manusia 1400 tahun yang lalu tentang at-tariq. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Demi langit dan demi at-tariq, tahukah kalian apa itu at-tariq? Ia adalah bintang yang bersinar tajam. Pertanyaan ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanyakan 1400 tahun yang lalu, dan Allah berikan jawabannya pula pada 1400 tahun yang lalu. Sebuah bintang yang bersinar tajam tetapi mempunyai karakter at-tariq. Apa itu at-tariq? Terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan bahwa at-tariq berarti yang datang di malam hari. Padahal jika mau menerjemahkan dari asal katanya, at-tariq berasal dari kata toroko yang berarti memukul berulang-ulang. Maka dalam bahasa Arab mitrokoh berarti martil, karena martil itu digunakan untuk memukul berulang-ulang. Sebuah bintang yang memukul berulang-ulang. Di manakah bintang ini berada? Dia memukul berulang-ulang dan mempunyai sinar yang sangat tajam. Jawabannya adalah bintang pulsar, sebuah bintang neutron yang memancarkan energi besar serta cahaya yang ratusan kali lebih kuat dari cahaya matahari. Bintang ini memancarkan radiasi yang berdenyut seperti ketukan palu martil. Gelombang setiap detiknya merupakan denyutan yang sangat luar biasa menakjubkan, juga sangat luar biasa mengerikan. Sebab dengan jaraknya yang sangat jauh namun mempunyai radiasi yang sangat kuat, menunjukkan betapa kuatnya bintang ini. Inilah at-tariq, bintang yang mengetuk berulang-ulang, yang mempunyai cahaya yang sangat kuat. Coba kita dengarkan suara gelombang bintang pulsar ini yang tertangkap oleh alat penangkap gelombang dari luar angkasa. Dengarkan dengan seksama. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1400 tahun yang lalu Allah jelaskan tentang bintang ini, dan pada kehidupan modern saat ini baru ditemukan bukti nyata keberadaannya. Tidak ada yang salah di dalam Al-Quran. Mukjizat Al-Quran melemahkan akal manusia agar selalu sadar bahwa sehebat-hebatnya manusia, banyak hal yang tidak mereka ketahui dari dunia ini. Allah telah menjelaskan bagi manusia. Hanya orang-orang yang berpikir dengan akal yang mampu mengambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. كسنين من ركام انقضى عهد وولى وانتهى ليل الظلام صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام
Sudah terhitung beberapa dekade sejak proyek luar angkasa pertama, dan apa yang telah kita ketahui tentang dunia luar itu tidak sampai seujung kuku. Ya, kita masih benar-benar buta dengan luar angkasa. Meskipun demikian, perlahan namun pasti misteri gelapnya luar angkasa mulai tersingkap. Mulai banyak hal-hal unik yang berhasil didapatkan, termasuk fakta jika luar angkasa itu memiliki suara. Ya, ternyata beberapa benda di luar sana memancarkan suara meskipun pada umumnya tidak terdengar oleh manusia. Namun dengan teknologi, para ahli berhasil menerjemahkan frekuensi-frekuensi lemah tersebut menjadi suara yang bisa diperdengarkan. Dan uniknya, ternyata objek satu dan lainnya memiliki karakteristik suara yang berbeda-beda. Dan berikut ini adalah 5 suara paling misterius yang pernah tertangkap di luar angkasa. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi, suara desisan Saturnus. Tahun 2002 yang lalu, pesawat NASA bernama Cassini berhasil mencapai orbit Saturnus. Misi awalnya adalah untuk melakukan observasi biasa, hingga pada akhirnya Cassini menangkap gelombang radio yang diketahui bersumber di salah satu kutub Saturnus. Fenomena ini pas sekali dengan munculnya aurora yang dipercaya sebagai pemicu munculnya gelombang radio tersebut. Berikut ini adalah suara yang berhasil tertangkap. Suara ini sebenarnya sangat mustahil untuk didengar manusia, namun NASA berhasil menerjemahkannya. Banyak yang beranggapan jika suara ini semacam kode khusus karena pola suaranya yang naik turun. Suara plasma interstellar. Pada bulan Agustus 2012 yang lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah tersebut, pesawat luar angkasa berawak berhasil memasuki kawasan interstellar. Peneliti yang tergabung dalam pesawat Voyager 1 ini berharap menemukan sesuatu, hingga pada akhirnya mereka mendeteksi suara aneh seperti berikut ini. Diduga suara ini tercipta karena plasma interstellar yang bertabrakan dengan gelombang kejut matahari. Kejadian ini berulang setahun kemudian dengan bentuk suara yang hampir serupa. Suara komet Predator. Dunia antariksa pernah dikejutkan dengan hasil gemilang para peneliti yang berhasil mendaratkan pesawat luar angkasa pada sebuah komet bernama 67P atau Churyumov-Gerasimenko. Namun belum sempat diteliti lebih jauh, pesawat bernama Rosetta tersebut berhasil menangkap suara unik tapi misterius. Suaranya memiliki pola dengan nada yang cukup jelas. Bahkan menurut para peneliti Rosetta, suara ini mirip sekali dengan lagu walaupun temponya tak beraturan. Meskipun begitu, mereka gagal memberikan penjelasan kenapa fenomena suara unik ini bisa terjadi. Suara badai Jupiter. Selain sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter dikenal akan atmosfernya yang gila. Setiap kali melihat penampakannya, kamu pasti mendapati sebuah bulatan-bulatan yang diyakini oleh peneliti merupakan badai. Bahkan peneliti mengasumsikan jika badai ini lebih kuat 1000 kali dari yang paling gila di bumi. Pada tahun 1979, Voyager berhasil menangkap gambar tersebut dan sekaligus menemukan suara unik namun misterius ini. Ini adalah suara petir dari badai Jupiter. Jika suaranya saja sampai ke luar angkasa, maka bisa dibayangkan jika manusia berada di atas permukaan planet ini. Ya, kuping mereka pasti akan berdarah-darah mendengar kerasnya suara badai tersebut. Suara jantung black hole. Bintang bernama GRS 1919+105 sudah lama menarik perhatian para peneliti. Pasalnya, di dekat bintang ini ada semacam black hole yang cukup besar dan secara konstan mulai mengkonsumsi sang bintang perlahan-lahan. Fenomena ini makin mengejutkan ketika peneliti berhasil merekam adanya suara di sana. Sebenarnya suara ini sama sekali tidak bisa didengarkan oleh manusia.
Namun peneliti sebelumnya mengkonversikan suara ini dengan sebuah alat khusus, dan pada akhirnya memunculkan suara mirip dengan detak jantung tersebut. Itulah 5 suara paling misterius yang pernah tertangkap di luar angkasa. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.